Oke, bertemu lagi bersama saya, Fauzan dari FS Trader Community. Saat ini saya akan membahas tetap materi dasar, yaitu tentang chart pattern. Chart pattern. Kalau materi sebelumnya kita sudah membahas tentang candlestick pattern, saat ini tentang chart pattern. Jadi candlestick pattern dan chart pattern ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya sama-sama penting dan merupakan bagian dari price action. Di strategi base trading saya ini, dua pola chart pattern dan candlestick saya jadikan sebagai price action. Apa sih price action itu? Nanti saya akan bahas sendiri tentang price action. Jadi price action itu adalah seni trading dengan menggunakan harga atau price sebagai indikator utama. Jadi indikator utama price action ini adalah harga dalam pengambilan keputusan saat bertransaksi. Itu price action. Oke, kita kembali ke materi chart pattern. Apa sih chart pattern itu? Oke, kalau kita artikan chart grafik, pattern pola atau bentuk atau model pola grafik. Pengertian secara umum chart pattern itu adalah pola-pola atau bentuk yang dihasilkan dari pergerakan harga pada atau di dalam grafik ya. Grafik pengertian tentang chart pattern. Jadi chart pattern itu bentuk atau pola yang dihasilkan dari pergerakan harga dalam grafik, itu chart pattern. Kenapa sih chart pattern ini sangat penting dalam pengambilan keputusan nanti? Karena pola di dalam histori sejarah harga, analisa teknikal, kita belajar tentang histori atau sejarah. Pola-pola grafik terjadi secara berulang-ulang ya, sama seperti candlestick ya. Terjadi secara berulang-ulang sehingga diyakini dapat memprediksi arah harga selanjutnya. Itu alasan kenapa chart pattern dan candlestick sangat penting dalam mengambil keputusan. Jenis-jenis chart pattern. Jenis-jenis chart pattern ini banyak sekali. Biasanya ini hanya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu reversal pattern atau pola pembalikan. Yang kedua continuation pattern atau pola penerusan. Biasanya pola penerusan ini terjadi di tengah-tengah penerusan harga, sedangkan kalau reversal pola pembalikan ini terjadi di pucuk atas atau puncak di saat uptrend akan berubah menjadi downtrend, atau sebaliknya terjadi di pucuk bawah atau lembah ketika downtrend akan berubah menjadi uptrend. Biasanya diawali sinyal indikasi pola-pola seperti chart pattern ini. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pola pembalikan tren. Pola pembalikan atau chart pattern jenis pola pembalikan. Seperti apa sih? Di sini saya sudah gambarkan jenis-jenis reversal pattern, pola pembalikan, grafik pola pembalikan. Ada double top, double bottom, head and shoulder ya. Kalau di supply and demand biasanya Quasimodo istilahnya, ada rising atau falling. Kalau penerusannya ada falling wedge, bullish, triangle ya, atau pennant. Ini yang umum. Ada juga pola grafik lainnya seperti cup and handle ya, banyak istilah. Biasanya yang banyak digunakan, saya di sini akan membahas tentang pola pembalikan tren, head and shoulder, dan penerusan triangle ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari pola pembalikan chart pattern reversal, jenis reversal pattern, pola pembalikan. Seperti apa sih model atau pola pembalikan ini? Oke, saya akan
gambarkan ada dua pembalikan. Yang pertama biasanya terjadi di puncak ketika uptrend terjadi ya, dengan momentum yang sangat kuat. Ini membentuk ya, uptrend. Kita tahu rumus uptrend ya. Ini pola pembalikan yang pertama, namanya head and shoulder. Harga naik ya, membentuk di sini high, low, higher, high. Syarat atau kuncinya low-nya di breakout ya, atau ditembus. Berarti ini sinyal perubahan tren dari uptrend berubah menjadi downtrend. Biasanya terjadi di puncak atas dan diawali dengan pola grafik head and shoulder bahu kiri. Kalau saya umumnya sebelah kiri ini bahu kiri, kepala, head, bahu kanan. Ini pola gambar head and shoulder. Jadi syaratnya support, area support atau demand di sini ini di breakout, ditembus, harus ditembus. Di breakout berarti tanda awal tren yang awalnya naik dia akan berubah menjadi turun, diawalin dari penembusan atau breakout low atau kaki atau leher lah. Ada yang bilang ini kaki, ada yang bilang leher. Ini tanda awal biasanya harga akan dites kembali naik sejajar dengan bahu kiri, akan drop turun. Area sell, karena ini perubahan dari naik ke turun, area sell umumnya ini di area sini, area sell. Jadi bahu kiri ke kepala, kita lihat nanti ya. Stop loss di atas kepala, stop lossnya ini di atas kepala. Bahu kanan area sell. Ini basic dasar pola atau gambar head and shoulder. Jadi bisa aja ini retestnya persis di sejajar dengan bahu kiri, bisa lebih dalam lagi, bisa. Jadi tidak harus sejajar dengan bahu kiri, bisa melewatin atau lebih dalam. Misalkan di sini boleh masih head and shoulder atau Quasimodo atau lebih tinggi di sini. Apa syarat atau indikator kita akan melakukan area sell di sini atau di sini? Nanti di materi lanjutan kita akan bahas. Di sini kita akan perhatikan area-area, apakah di sini ada supply, zona supply. Di sini kita akan next selanjutnya. Yang kedua, pola pembalikan dari downtrend menjadi uptrend biasanya terjadi di pucuk bawah. Biasanya ya dinamakan ya kebalikannya aja, inverse ya, head and shoulder atau Quasimodo. Seperti apa pola gambarnya? Seperti ini, cuma kebalikannya aja. Drop, harga turun, atau downtrend, lower low atau head, breakout. Syaratnya harus membreakout. Pola pembalikan dari downtrend menjadi uptrend biasanya terjadi di lembah atau pucuk bawah. Syaratnya ini harus di breakout. Ini syarat mutlak perubahan tren. Yang awalnya downtrend, buyer menguasai mampu membreakout lower high. Di breakout berarti ini tanda awal kalau downtrend, pergerakan harga turun yang awalnya seller menguasai sekarang berubah menjadi buyer menguasai, yang diawali dengan penembusan resisten atau zona supply. Jika break berarti sinyal perubahan tren awal. Jadi biasanya pola chartnya membentuk inverse head and shoulder atau Quasimodo. Balik di sama. Ini bahu kiri, kalau kita gambarkan. Ini bahu kiri, ini bahu kanan, ini kepala, ini leher atau kaki yang di breakout. Area selnya mana? Dari bahu kiri ke kepala. Ini zona area buy ya. Ini area buy. Stop loss di bawah kepala. Jadi sama seperti head and shoulder yang terjadi di pucuk atas ya. Bisa aja retestnya ini sejajar dengan bahu kiri atau lebih dalam lagi. Bisa di sini masih inverse Quasimodo ya, atau head and shoulder, atau sejajar ini. Oke, ini dua pola pembalikan tren yang umum yang banyak terjadi di market, dan saya sendiri sering memperhatikan atau memantau pola-pola ini. Saya akan praktekkan langsung, saya kasih contoh head and shoulder di dalam chart. Oke, ini pola pembalikan chart
pattern inverse head and shoulder. Kalau kita gambarkan di sini downtrend, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini lower high di breakout, tanda awal, tanda awal kalau downtrend yang awalnya pergerakan turun berubah menjadi uptrend. Seller yang awalnya menguasai berbalik buyer yang menguasai dengan indikasi awal lower high di breakout. Jadi tunggu retest turunan minimal sejajar dengan bahu kiri atau lebih dalam lagi dengan batasan head atau kepala. Ini contoh di dalam grafik. Contoh yang kedua, pola pembalikan tren yang terjadi di puncak ya. Yang awalnya uptrend, buyer menguasain, ini uptrend ya, buyer menguasain, terjadi pembalikan tren dengan indikasi awal lower ya. Di sini ada low, high ya, ada lower high-nya di breakout, tanda awal ya, tanda awal pembalikan tren. Lower high-nya di breakout secara signifikan, kemudian retest minimal ke bahu kiri karena ini pola head and shoulder atau Quasimodo, atau lebih dalam lagi dengan batasan head kepala. Jadi area sell-nya ini di sini, stop loss di atas head-nya. Ini contoh di dalam chart langsung ya, banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Ini cukup ya, lebih dalam tapi masih sejajar dengan syarat contoh inverse head and shoulder juga yang awalnya downtrend, seller menguasain, kemudian berbalik buyer menguasain dengan indikasi awal lower high-nya di breakout. Tunggu retest minimal sejajar dengan area buy ya, area buy-nya stop loss di bawah kepala. Oke. Ini contoh pola pembalikan tren. Kita akan masuk ke pembahasan yang nomor 2, yaitu pola penerusan. Jangan lupa like, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini bosku. Follow juga media sosial kita fs.trader.community. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Saya Fauzan, see you to the next video. Salam profit, bye bosku.